Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putorianto dengan NPM 43222-112. Dan teman saya Muhammad Ilham Nabawi dengan NPM 43222-128 dan Daud Rivaldo 43222-131. Hari ini kami akan mempresentasikan Sistem Mekanika Hewan Chapter 2. Drag and lift pada burung dan pesawat terbang. Gaya dorong sayap ke bawah, F adalah aksi, gaya angkat burung ke atas adalah reaksi. Seperti yang bisa dilihat pada gambar sebuah pesawat, ada gaya angkat, gaya berat, gaya hambatan, dan gaya dorong. Arah pesawat terbang ada di arah kirinya adalah aliran udara ke sayap. Jadi tekanannya lebih rendah, yang atas, dan ini tekanannya lebih tinggi. Aliran udara ke bawah sayap untuk menghasilkan angin yang masuk ke mesin. Lift. Drag bertindak langsung ke belakang sepanjang arah gerakan melalui udara. Gaya aerodinamis pada benda simetris yang bergerak sepanjang sumbu simetrinya seluruhnya adalah gaya hambat. Namun jika benda tidak simetris atau bergerak pada sumbu simetrinya, komponen gaya aerodinamis dapat bekerja tegak lurus terhadap arah gerak. Gaya ini yang disebut gaya angkat, bisa jauh lebih besar daripada gaya hambat. Itu membuat pesawat dan hewan terbang mengudara. Aerofoil adalah struktur yang dirancang untuk memberikan daya angkat tinggi dan gaya hambat rendah seperti sayap pesawat terbang dan burung. Lift pada aerofoil di area rencana sebuah bencana bergerak dengan kecepatan melalui udara. Kecepatan V adalah F lift 1/2 PA plan D kuadrat C lift, di mana C mengangkat adalah koefisien angkat. Perhatikan persamaan ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan untuk drag. Contohnya ada di sebelah kanan. Dengan contoh yang dulu ada lift, drag, thrust, dan gravitasi. Lift dapat dijelaskan dalam dua cara, yang sebenarnya hanyalah dua cara berbeda untuk mengapresiasikan hal yang sama. Berikut adalah gambar pertama. Gambar 10 titik mewakili aerofoil yang terlihat pada bagian. Akan lebih mudah untuk menulis seolah-olah aerofoil diam dan udara bergerak, tetapi efeknya tidak akan bergerak jika sebaliknya. Yang penting adalah kecepatan udara relatif terhadap aerofoil. Aerofoil ditampilkan miring pada sudut serang A ke arah di mana udara mendekat. Kemiringan ini dan bentuknya yang asimetris dengan permukaan atas lebih melengkung daripada bagian bawah, memiliki efek membelokkan udara ke bawah. Udara diberi momentum ke bawah sehingga aerofoil harus memberikan gaya ke bawah pada udara, dan udara harus memberikan gaya ke atas pada aerofoil. Kita dapat membuat perhitungan yang cukup akurat tentang gaya angkat jika kita berasumsi bahwa aerofoil hanya membelokkan udara yang melewati lingkaran, yang lebar sayapnya adalah diameter. Gambar 10.2b. Membelokkan udara yang lewat. Luas lingkaran tersebut adalah TTS 2/4. Jadi jika massa jenis udara P melewatinya dengan kecepatan massa, udara yang dibelokkan dalam satuan waktu adalah TTS 2/4. Biarkan udara ini dibelokkan melalui sudut, sehingga diberikan kecepatan ke bawah F tan. Momentum adalah massa dibalikan dengan kecepatan, jadi laju perubahan momentum adalah massa dikalikan dengan percepatan, yang menurut hukum kedua Newton tentang gerak sama dengan gaya. Lift. Laju di mana udara diberi momentum ke bawah, massa yang dibelokkan dalam satuan waktu dikalikan dengan kecepatan ke bawah adalah kepadatan ini sama dengan lift. Ini contoh ini ada. Cara kedua, untuk menjelaskan gaya angkat bergantung pada prinsip Bernoulli, salah satu prinsip dasar aerodinamika. Prinsip Bernoulli berlaku untuk aliran lunak di sepanjang garis arus. Aliran di sekitar benda disebut lunak jika kecepatan pada titik tertentu relatif terhadap benda selalu sama, meskipun partikel fluida dapat dipercepat dan diperlambat saat bergerak. Garis arus adalah kurva yang arahnya di mana-mana sama dengan aliran fluida. Dalam aliran lunak, partikel-partikel fluida bergerak sepanjang garis arus. Garis putus-putus dengan panah pada gambar 10.2c adalah garis arus.
Gambar 10.2. Diagram yang mengilustrasikan pembahasan tentang lift. A. Sebuah aerofoil di bagian menunjukkan sudut serang. B. Sebuah aerofoil dengan lingkaran yang dianggap dilalui oleh udara yang dibelokkan dalam derivasi persamaan 10.5. C. Udara yang mendekat aerofoil dengan kecepatan V bergerak lebih cepat di atas permukaan atas dan kurang cepat di atas permukaan bawah dan dibelokkan melalui sudut. D. Sirkulasi di sekitar sayap burung yang melayang dan pusaran di belakangnya. E. Komponen vertikal kecepatan udara pada penampang melintang melalui bangunan. D adalah diameter inti dari salah satu vorticitas Rayleigh. Lift. Prinsip Bernoulli hanya berlaku jika gaya viskos cukup lebih kecil sehingga kerja yang dilakukan terhadap viskositas dapat diabaikan. Partikel fluida yang bergerak memiliki energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi karena tekanannya. Energi ini dapat berubah saat mengalir sepanjang garis arus, tetapi jika alirannya stabil dan tidak ada kehilangan viskos, jumlah energi ini tetap konstan. Partikel cairan volume 1 dan massa 1 berpergian dengan kecepatan memiliki energi kinetik 1 sama 2P. Jika berada di ketinggian dan kecepatan gravitasi adalah G, energi potensial gravitasinya adalah G. Jika tekanannya adalah P, energi tekanannya adalah P. Jadi prinsip Bernoulli memberitahu kita bahwa saat bergerak sepanjang garis arus, energinya persatuan volume adalah seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari airflow. Kita gaya dan lift menjadi airflow bergerak. Bagian dari inner wing-nya dan outer wing-nya. Seperti gambar pada ini contoh yang dari burung, sayap burung. Dan ini adalah contoh dari wing pesawat. Drag on airfoil. Sayap pesawat memiliki bagian yang ramping, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4a. Bagian dalam sayap burung yang mengandung tulang dan otot memiliki bagian kurang lebih seperti ini. Gambar 10.4e. Selaput sayap kelelawar juga membentuk plat melengkung ketika diregangkan saat terbang. Sayap serangga adalah selaput tipis yang membentang di antara pembuluh darah yang lebih tebal. Lipatan kemungkinan sayap yang sangat ringan ini dibuat cukup kaku untuk terbang. Gambar 10.4G. Sayap yang baik akan memberi pesawat atau hewan daya angkat yang diperlukan untuk terbang dengan hambatan sedikit mungkin. Untuk beberapa situasi, misalnya untuk penerbangan yang sangat lambat, penting untuk memiliki koefisien angkat maksimum setinggi mungkin untuk yang lain. Misalnya, seperti yang akan kita lihat untuk meluncur pada sudut yang lebih dangkal, prioritasnya adalah memiliki rasio gaya angkat dan seret setinggi mungkin. Gambar 10.4, bagian sayap. A. Bagian ramping yang khas seperti yang digunakan pada pesawat terbang. B. Plat melengkung tipis. C. Sayap berlubang. D. Sayap muskot. D. Dan F. Bagian dalam dan luar masing-masing dari sayap merpati, Colomba Nactical dan Mixer 1966, dan sayap capung Kessel 2000. Gliding performance. Ketika pesawat terbang atau gliding performance, ketika pesawat terbang atau hewan meluncur dengan kecepatan konstan, gaya-gaya di atasnya harus seimbang. Gambar 10.5 mengilustrasikan hal ini. Gaya yang dimaksud adalah gaya angkat F mengangkat, tarikan F menyeret, dan berat burung. Burung itu meluncur pada suatu sudut 0 ke horizontal. Gaya sepanjang arah gerak harus seimbang, jadi F menyeret dan G sin. Juga gaya-gaya yang tegak lurus terhadap para gerak harus seimbang, F mengangkat dan G cos G. Jika sudut luncur 0 kecil seperti biasanya karena 1. Kesamaan ini menyeratkan F menyeret sama dengan F menyeret garis miring F mengangkat menunjukkan bahwa seperti yang telah dinyatakan, sudut luncur yang kecil memerlukan rasio besar gaya angkat terhadap gaya hambat. Akhirnya, untuk keseimbangan, resultan gaya angkat dan gaya hambat harus jalan dengan berat burung, yang berarti bahwa pusat tekanan di mana gaya angkat dan gaya hambat dapat dianggap bekerja harus vertikal di atas pusat massa. Burung dapat menyesuaikan sudut meluncurnya dengan menggerakkan sayapnya ke depan atau ke belakang. Semakin jauh ke belakang, sayap dipegang, semakin curam meluncurannya. Oke, ini adalah contoh gliding performance seperti sebuah burung. Ada gaya lift, gliding angle, wake,
Gerak gambar seperti dengan diagram benda bebas dari burung yang meluncur. Oke, untuk selanjutnya akan diperjelas oleh Saudara Ilham. Terima kasih. Ya, terima kasih Akbar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ini. Soaring, seekor hewan yang meluncur di udara yang tenang mengudara hanya untuk waktu yang terbatas. Tapi jika udara bergerak, hewan tersebut mungkin dapat tetap mengudara tanpa batas waktu, tanpa mengepakkan sayapnya. Penggunaan gerakan udara untuk mempertahankan penerbangan meluncur disebut melambung tinggi. Hewan menggunakan setidaknya 4 teknik melayang. Pertama, lereng melonjak. 2, lonjakan termal. 3, kenaikan gradien angin. 4, jangkar laut melonjak. 2 yang pertama adalah yang paling banyak digunakan dan paling banyak dipelajari. Jadi uraian berikut terutama tentang mereka. Ya, contohnya adalah burung elang yang ada di gambar ini. Slope soaring. Lereng membumbung dimungkinkan dimanapun angin dibelokkan ke atas, misalnya oleh lereng bukit, bangunan, atau gelombang. Jika hewan dapat meluncur sedemikian rupa sehingga laju tenggelamnya relatif terhadap udara tidak lebih besar dari laju di mana udara naik. Relatif terhadap tanah, ia dapat tetap mengudara tanpa batas, tanpa harus mengepakkan sayapnya. Ya, ini contoh lereng ada di bawah dan di samping kanan. Thermal soaring. Lonjakan termal tidak bergantung pada angin, tapi pada arus konveksi. Radiasi matahari dapat memanaskan tanah hingga jauh di atas suhu udara. Udara yang dekat dengan permukaan dipanaskan oleh tanah dan karenanya menjadi kurang padat daripada udara dingin yang lebih tinggi. Akibatnya, udara panas naik dalam kolom, seperti arus konveksi dalam cairan dalam panci yang dipanaskan. Ya, ini adalah contoh thermal soaring di sebelah kanan. Wind gradient soaring. Wind gradient soaring juga disebut dynamic soaring. Adalah teknik yang kadang-kadang digunakan oleh elang laut. Wilson 1975. Itu tergantung pada 2 prinsip. Pertama, kecepatan angin umumnya lebih rendah di dekat tanah atau permukaan laut daripada di atas. Kedua, adalah mungkin untuk mendapatkan ketinggian saat meluncur dengan mengorbankan kecepatan. Ya, ini adalah contoh wind gradient soaring. Ya, anchor soaring. Anchor soaring adalah teknik yang digunakan oleh Storm Petrels Oceanites untuk menjaga diri mereka tetap di udara, tepat di atas permukaan laut, ketika mereka mencari ikan kecil dan cumi-cumi yang mereka makan. Petrels 1979, Sugimoto 1978. Ya, ini adalah contoh anchor soaring yang sedang mencari ikan-ikan kecil dan cumi-cumi untuk dimakan. Hovering atau melayang. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Hewan melayang-layang dengan mengepakkan sayapnya untuk mendorong udara ke bawah. Prinsipnya sama dengan melayang dengan helikopter, yang rotornya juga menggerakkan udara ke bawah. Untuk menjaga hewan di udara, momentum ke bawah harus diberikan ke udara pada tingkat yang sama dengan berat hewan. Hewan umumnya melayang dengan mengepakkan sayapnya dalam bidang horizontal. Contohnya ada kelelawar dan burung. Aliran udara di sekitar hewan yang melayang. Setiap sayap memiliki panjang jari-jari dan berdetak melalui sudut diameter, sehingga udara yang dipercepat sayap melewati 2 sektor lingkaran yang ditunjukkan pada gambar 11.1b. Kami akan mengabaikan pergerakan sayap dan menganggap sektor sebagai akselerator yang menerapkan perubahan tekanan mendadak ke udara yang melewatinya. Awalnya, udara ini diam, padatannya adalah P, dan luas kedua bidang tersebut adalah jari-jari 2 diameter. Udara melewati sektor-sektor dengan kecepatan V, India, dan akhirnya mencapai kecepatan dibangun jauh di bawah hewan. Jadi, masa udara yang dipercepat dalam satuan waktu adalah jari-jari 2 India, dan laju di mana momentum diberikan ke udara ini adalah jari-jari 2 India F bangun. Ini harus sama dengan berat mg hewan. Sebagian besar daya yang dibutuhkan untuk melayang adalah daya induksi, yaitu daya yang dibutuhkan untuk memberikan energi kinetik ke udara yang dipercepat. Kekuatan yang diinduksi India sama dengan laju energi kinetik yang diberikan ke udara.
Ini adalah rumus-rumusnya. Gambar 11.1 diagram. Style. Fenomena yang disebut delay style memainkan peran besar dalam memungkinkan koefisien angkat yang tinggi untuk manusia dan hewan melayang lain. Gambar 11.4a menunjukkan aliran udara di atas aerofoil yang ramping seperti sayap pesawat terbang pada sudut serang sedang. Aliran menempel erat pada permukaan aerofoil. Namun jika aerofoil adalah pelat tipis dengan ujung dengan yang tajam, atau jika sudut serangnya tinggi, atau keduanya, pola aliran yang ditunjukkan pada gambar 11.4 berkembang. Aliran di atas permukaan atas terpisah dari tepi depan dan menempel kembali lebih jauh ke belakang, menyebab pusaran tepi depan di mana udara bersirkulasi seperti yang ditunjukkan. Awalnya, setelah aerofoil mulai bergerak dari keadaan diam, vorteksnya kecil dan ada sedikit gaya angkat. Saat gerakan berlanjut, pusaran terdepan tumbuh, sirkulasi terikat menguat, dan daya angkat meningkat. Akhirnya, jika angle of attack tinggi, leading vortex terlepas dan hilang saat bangun. Wing stall dan lift hilang. Namun, dalam waktu singkat sebelum hal ini terjadi, gaya angkat mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dapat dipertahankan dalam keadaan tetap. Udara di pusaran mengalir dalam spiral kerucut. Pada gambar 11.4c di ujung sayap, pusaran terdepan bergabung dalam cincin pusaran berkembangnya. Inilah kata contohnya di gambar 11.4. Next. Yang ini adalah contoh-contoh style. Pada di gambar tersebut ada 8 gambar dan burung, terutama ada burung elang di situ ya. Oke, terima kasih. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini apa nam? Udahan apa udah? Udah. Stop recording. Kok ada 2 ya anjing?